Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Nara, yang dimana akan mengupas tuntas alur cerita Roda-Roda Gila yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Lanjut aja ke pembahasan ya guys ya, yang dimana saat ini Bu Kalina tengah bermimpi, yang dimana saat itu dirinya sedang melakukan akad nikah dengan Pak Tony, dimana saat itu Bu Kalina pun termimpi dimana saat dirinya tengah hamil dan didatangi oleh Bu Anggi, yang dimana saat itu Bu Anggi mendorong dirinya dan mengatakan bahwa dirinya adalah istri sah Pak Tony. Dan saat itulah Bu Kalina pun terbangun dari mimpinya dan berdoa kepada Allah semoga dirinya dipertemukan dengan anaknya kembali. Dan Bu Kalina pun meyakini bahwa Bu Anggi lah yang telah mengambil anaknya saat di rumah sakit. Namun saat ini Bu Anggi telah tiada. Oke guys, lanjut ke pembahasan berikutnya, yang dimana saat ini Elpano mengantarkan Mika pulang, yang dimana saat itu Elpano mengatakan kepada Mika bahwa dirinya tumben tidak bawel, yang dimana saat itu Elpano melihat ke arah Mika, yang dimana saat itu Mika sudah tertidur lelap karena seharian capek mencari mamahnya Elpano, yang dimana saat itu tiba-tiba Mika pun tersandarkan di bahu Elpano. Dan di saat itu Elpano mencoba untuk membenarkannya, namun Elpano tidak tega. Oke guys, geser dikit ke adegan berikutnya, yang dimana saat itu Bu Hera pun terbangun dari tidurnya, yang dimana saat itu Pak Tony yang tertidur pula sambil memanggil nama Isyana. Dan di saat itulah Bu Hera mengatakan siapa sebenarnya Isyana, apakah rekan bisnisnya atau sekretaris atau karyawannya. Oke guys, geser lagi ya ke adegan berikutnya, dimana saat ini Niko mencoba untuk mencari Mika, yang dimana saat ini Niko berada di rumahnya namun tidak ada siapa-siapa. Dan saat itulah Niko mencoba untuk menghubungi handphonenya namun tidak bisa juga. Dan di saat itulah Elpano datang membawa Mika, yang dimana saat ini Mika tertidur pulas dan Elpano pun tidak tega untuk membangunkannya. Dan El pun mengatakan, masa iya aku harus menunggu sampai Mika terbangun dari tidurnya. Dan di saat itulah Niko melihat mobil El, dan Niko pun langsung menghampirinya dan meminta El dan Mika untuk keluar. Dan di saat itulah Elpano sangat terkejut karena ada Niko yang mengira Niko adalah pacarnya Mika. Dan di saat itulah Elpano pun mencoba untuk membangunkannya, dan akhirnya Mika pun terbangun dan terkejut karena dirinya tidur di bahu Elpano. Dan Mika pun menuduh Elpano dengan sengaja membuat dirinya tertidur di bahunya. Dan di saat itulah Elpano pun menjelaskan bahwa dirinya saat itu tertidur sangat pulas dan tiba-tiba bersandar di bahunya. Dan Elpano pun mengatakan itu cuma alasan kamu saja tertidur pulas agar kamu bisa nempel di bahuku. Dan sementara itu Niko meminta mereka berdua untuk keluar, dan saat itulah Mika pun keluar dan mengatakan ada apa kamu kesini malam-malam seperti ini. Dan di saat itulah Niko mengatakan kenapa kamu tidak kerja dan aku hubungi tidak bisa. Dan di saat itulah Mika mengatakan bahwa dirinya ada urusan yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan dan HP-nya pun mati. Dan kalau tidak percaya coba cek sendiri. Dan di saat itulah Elpano mencoba untuk menjelaskan kepada Niko, namun Niko tidak mau mendengarkannya. Dan di saat itulah Mika menanyakan kepada Niko, kenapa kamu kesini? Dan di saat itulah Niko mengatakan bahwa dirinya ingin memberitahu bahwa ayahnya masuk rumah sakit karena kecelakaan. Dan di saat itulah Elpano dan Mika sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Niko.
Dan di saat itu Mika menanyakan ayahnya dirawat di mana. Dan di saat itulah Niko mengajak Mika untuk bergegas pergi ke sana, dan Mika pun berpamitan kepada Elvano, yang dimana saat itu setelah Mika dan Niko pergi, Elvano pun berpikir kenapa dirinya tidak ikut mereka berdua, dan Elvano pun segera mengikuti Mika dan Miko ke rumah sakit. Oke guys, di adegan berikutnya yang dimana saat ini Nando marah kepada supirnya karena sudah melakson ibu-ibu yang mau menyeberang, dimana saat itu Nando mengatakan dulu dirinya seperti ibu-ibu dan anak itu, dimana saat ibunya masih ada. Oke guys, di adegan berikutnya gimana saat ini Bu Hera pun melamunkan siapa sebenarnya Isyana yang disebutkan oleh Pak Tony, dimana saat itu Bu Hera pun mengatakan apakah Isyana itu adalah karyawan atau sekretarisnya di kantor. Dan saat itulah Bu Hera dikejutkan oleh kedatangan Kayla, dimana saat itu Bu Hera mengatakan kamu belum tidur, yang dimana saat itu Kayla mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kiriman sebuah bunga. Oke guys, yang dimana saat ini Elvano berusaha untuk mengejar Mika dan juga Niko, yang dimana saat itu Elvano ingin sekali pergi ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan ayah Mika saat ini. Namun di saat itulah Niko melihat dari spion sepeda motornya bahwa Elvano mengikutinya. Dan di saat itulah Niko berusaha untuk menarik gas motornya sekencang mungkin agar Elvano tidak bisa mengikutinya. Oke guys, kembali lagi ke Kayla dan juga Bu Hera, yang dimana saat itu Kayla mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kabar bahwa ayah Mika kecelakaan dan sekarang masuk rumah sakit. Bu Hera pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Kayla, dan di saat itulah Bu Hera mengajak Kayla untuk pergi ke sana. Namun di saat itu Kayla mengatakan bagaimana jika Pak Tony mengetahuinya. Oke guys, yang dimana saat ini Nando telah berada di rumah, dan di saat itulah Nando mengambil sebuah album, yang dimana saat itu Nando melihat foto dirinya saat bersama Papa Tony dan juga mamanya, yang dimana saat itu Nando masih berumur 5 tahun. Dan Nando pun mengatakan andai saja mama masih ada, mungkin Nando tidak akan menjadi orang yang seperti ini sekarang. Dan setelah itu Nando pun melihat foto lain, yang dimana saat itu dirinya bersama Isyana dan mencoba untuk mengingatnya kembali, yang dimana saat itu Nando masih sekolah SMA dan diganggu oleh teman-temannya yang lain. Dan di saat itulah Isyana mencoba untuk membantunya, yang dimana saat itu Isyana mencoba untuk mengobatinya, namun Nando tidak mau, dan Isyana pun menyarankan untuk pergi ke UKS. Nanti pasti ada yang mengobati dirinya di sana. Dan Nando pun mengingat kembali, yang dimana saat itu Nando ingin menyatakan cinta kepada Isyana, namun Isyana telah pindah ke Bandung. Dan di saat itulah Nando mengatakan kenapa aku tidak ada keberanian sama sekali, padahal sudah setahun ini aku memendam perasaan ini kepada Isyana. Dan Nando pun mengatakan jika dirinya bertemu Isyana, dirinya akan menyatakan perasaannya dan tidak akan takut lagi seperti dahulu. Oke guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron terfavorit Roda-Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ya guys ya, pantengin terus di channel Cinta Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.